Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus. Saya selaku koordinator bertutur kitab suci secara daring mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan OMK yang sudah menyempatkan diri untuk ikut berlomba dalam kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Namun ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika sedang bertutur atau bercerita mengenai kitab suci. Di antaranya ialah yang pertama, penguasaan panggung. Kalian harus benar-benar menguasai panggung yang kalian gunakan ketika sedang bercerita ataupun bertutur. Panggung yang kalian gunakan harus kalian gunakan dengan sebaik mungkin. Kalian harus kuasai, tidak terpaku kepada satu tempat saja, tetapi boleh lebih dari satu tempat, yang penting kalian enak berinteraksi. Yang kedua adalah ekspresi. Kalian benar-benar harus menunjukkan ekspresi dengan sebaik mungkin. Ada ekspresi sedih, ada ekspresi senang, dan ada ekspresi ketika kalian minta tolong, seperti halnya orang lumpuh yang sedang Yesus sembuhkan. Dia benar-benar menginginkan untuk disembuhkan. Nah, kalian harus bisa berekspresi dengan sebaik mungkin. Ia adalah peran. Saya ingatkan kembali, ketika kalian ingin mengadakan ataupun ingin ikut lomba bertutur atau bercerita kitab suci, kalian harus benar-benar menguasai ataupun membaca kitab suci dengan baik, supaya kalian mengetahui kalian jadi peran siapa. Apakah berperan sebagai Yesus, atau berperan sebagai Yusuf, ataupun berperan sebagai orang lumpuh. Saya contohkan, kalian mengambil bacaan tentang orang lumpuh disembuhkan. Berarti peran kalian adalah ada orang lumpuh, ada Yesus, dan orang banyak. Nah, dari ketiga peran ini kalian harus benar-benar melakoninya dengan baik. Kalian harus benar-benar mengetahui peran kalian itu, sehingga ketika kalian sudah mulai bertutur, kalian bisa mengikutinya ataupun kalian bisa mencontohkan gerak-gerik sesuai dengan peran itu dengan baik. Oleh sebab itu, saya tegaskan kembali, bertutur berbeda dengan khotbah. Khotbah yaitu menyampaikan pesan apa yang sudah kita dengarkan dari bacaan kitab suci. Sedangkan bertutur kitab suci adalah kita menceritakan ulang tentang bacaan yang sudah kita dengarkan dengan gerak-gerik kita tanpa menghilangkan satu kalimat pun dari kitab suci tersebut. Nah, teman-teman OMK, saya mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah memenangkan lomba bertutur kitab suci secara daring. Dan untuk kalian yang belum menjadi pemenang, tetapi kalian sudah berhasil untuk mengikuti kegiatan ini, selamat pula. Jangan patah semangat, terus berjuang, terus berlatih, supaya kalian benar-benar bisa menceritakan tentang kitab suci, tentang Injil, tentang kebenaran Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Fanseda. Pada kesempatan kali ini saya mau berbicara dan mewakili rekan-rekan juri yang lain berkaitan dengan perlombaan Mazmur secara online di Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang. Sebelum menyampaikan beberapa catatan itu, sudah layak dan sepantasnya kalau kita mengucap syukur kehadirat Tuhan, karena meskipun dalam situasi pandemi kita tidak kehilangan kreativitas dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Hal itu tampak dalam terselenggaranya kegiatan bertemakan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 di Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang. Akhirnya kami mengapresiasi dengan sangat baik kegiatan yang sudah kita laksanakan. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan untuk keseluruhan peserta, Anda semua memang yang terbaik dari stasi Anda. Teruslah berkarya, teruslah bermazmur untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Antonius Rani, perwakilan dari Dewan Juri Lomba Lektor dalam
memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 di Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang, sehingga kita dapat mewujudkan tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 dalam mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas dapat diwujudkan. Beberapa hal yang menjadi catatan kami dalam penilaian lomba lektor yang telah diselenggarakan ini, yang pertama adalah ketika kita dalam membaca kitab suci harus memperhatikan jeda. Jeda ini juga dipengaruhi oleh tanda baca, titik dan koma yang ada di dalam teks kitab suci tersebut. Kemudian dalam membaca kitab suci juga kita harus benar-benar memperhatikan teks yang kita baca. Jangan sampai ketika kita membaca kitab suci itu ada kata atau ayat yang tidak dibaca, sehingga mengurangi maksud penyampaian kitab suci tersebut kepada pendengar. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita mengucapkan kata-kata di dalam kitab suci tersebut. Contohnya dalam dialog, sehingga kita dapat menyampaikan kitab suci tersebut kepada pendengar dengan jelas. Yang kedua, vokal. Vokal dalam membaca kitab suci juga harus jelas didengar oleh umat, dan pengucapannya juga benar, pengucapan kata. Dan juga dalam membaca kitab suci tidak boleh ada kata yang dihilangkan atau ditambah. Dibaca sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Dan kami ucapkan selamat kepada para pemenang yang kami anggap bisa dan mampu membacakan kitab suci dengan baik. Dan kami juga mengapresiasi seluruh peserta lomba lektor yang telah mengikuti kegiatan dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 di Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang yang telah kita laksanakan. Semoga kita semua mampu menjadi pewarta sabda bagi dunia. Tuhan memberkati. Salam beriman, bersaudara, berbela rasa. Salam beriman, bersaudara, berbela rasa.